Shalom adik-adik semua. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik semua. Kita jumpa lagi pada minggu hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Juga nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik semua, kita semua mengucap syukur kalau hari ini kita masih bisa bersekolah minggu bersama-sama walaupun kita masih online. Tapi nggak apa-apa ya adik-adik ya, kita sama-sama berdoa supaya keadaan lebih baik sehingga kita bisa sekolah minggu offline adik-adik. Oke adik-adik, sebelum mulai kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini, kakak mau mengingatkan adik-adik sebelumnya untuk adik-adik sudah mandi, berpakaian yang rapi, dan juga jangan lupa Alkitabnya adik-adik. Oke adik-adik semua. Nah sekarang kita mau menyanyi dan memuji nama Tuhan. Kita mau mengatakan hari ini kurasa bahagia. adik-adik, sekarang kita mau sama-sama berdoa. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa.
Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa, karena di pagi hari yang indah ini Engkau masih senantiasa menyertai kami. Bapa, sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan sertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah ibadah kami ini boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita mau mengingat kembali ke 10 perintah Allah. Nah, ke 10 perintah Allah ini harus kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari, adik-adik. Coba kakak mau tanya adik-adik, ingat nggak minggu lalu perintah Allah yang keberapa? Minggu lalu perintah Allah yang ke-7 dan yang ke-8. Minggu ini kita akan mengingat kembali perintah Allah yang ke-9 dan yang ke-10, adik-adik. Perintah Allah yang ke-9 adalah jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan perintah Allah yang ke-10 adalah jangan mengingini milik sesamamu. Oke adik-adik, jangan lupa kita harus melakukan perintah Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Adik-adik, tibalah waktunya untuk kita memberikan persembahan kita. Untuk adik-adik yang di rumah, persembahan boleh dikumpulkan. Setelah terkumpul, adik-adik semua boleh memberikan kepada guru-guru yang terdekat ya. Dan untuk adik-adik yang mungkin mau mentransfer persembahannya, boleh ditransfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini ya. Minta tolong sama mamahnya, sama papahnya untuk ditransfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Ya, adik-adik,
Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita mau angkat pujian kita. Selamat memberikan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Adik-adik, kita mau berdoa untuk persembahan kita. Adik-adik yang di rumah boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Bapa, karena di pagi hari yang indah ini, Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami. Kami sudah mengumpulkan persembahan kami ya Bapa. Biarlah persembahan kami ini boleh berguna bagi pelayananmu di tempat ini. Engkau juga memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum memberi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tibalah waktunya untuk kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Kita ikrarkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ya, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan kesaksian dari kelas sedang. Yuk adik-adik, kita dengarkan bersama-sama ya. Sejak ku jumpa Yesus, oh
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Jangan lupa Alkitabnya diambil yang belum ambil Alkitab. Kita mau mendengarkan firman dari Ibu Pendeta Deti Korengkeng. Sebelumnya kita mau menyanyikan sebuah pujian terlebih dahulu. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab, di dalam Alkitab. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya bersama, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Pimpinlah kami Bapa, agar kami boleh tenang mendengarkannya dan dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Lukas 6 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-36. Lukas 6 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-36 dengan judul Kasihilah Musuhmu. Ibu akan membacanya 4 ayat saja, ayat 27 dan 28, kemudian 35 dan 36. Anak-anak ikut membaca di rumah dan menyimaknya bersama. Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ayat ke-35, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat.
Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, adik-adik, anak-anak sekolah minggu yang Tuhan kasihi. Tentunya kita semua punya banyak teman ya. Anak-anak sekolah minggu juga punya banyak teman. Baik teman-teman di sekolah, TK, SD, SMP, ataupun SMA. Bahkan kita semua punya teman-teman tetangga kita, teman-teman di lingkungan di mana kita tinggal, yaitu tetangga-tetangga kita. Kira-kira siapa yang nggak punya teman? Nanti Ibu berikan teman ya. Saya percaya semua kita punya banyak teman. Teman-teman itu ada yang manis, ada yang asam, ada yang pahit. Loh, kok emangnya ini buah-buahan? Tidak, maksudnya teman-teman ada yang kita suka sekali, ada yang kita suka sedikit, ada yang tidak kita suka, dan bahkan ada musuh kita yang ada di sekitar kita tentunya ya. Di dalam kita bergaul, berteman, tentunya kita mau orang lain berbuat baik kepada kita. Orang lain harus baik-baikin kita. Tetapi tidak semua orang mau berbaik, mau berbuat baik. Iya enggak? Ya, semua maunya dibaikin, tetapi belum tentu semua mau membaikkan, berbuat baik kepada teman. Demikian juga semua suka menerima, tetapi tidak mau memberi. Ya, saya kira bukan seperti itu. Anak-anak sekolah minggu yang sedang duduk di sana, yang sedang duduk di sofa sana, semua manis-manis dan semua mau berbuat baik agar Tuhan senang. Baiklah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita 3 hal. Berapa hal? 3 hal ya. 1, kita harus selalu berbuat baik. Kita jangan berhenti untuk berbuat baik loh. Aduh, bagaimana sih caranya? Perbuatan baik itu dapat membuat orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, teman-teman kita senang ya. Baik. Jangan sampai berpikir, aduh, bagaimana ya cara berbuat baik? Apa saya mesti bawa-bawa uang? Saya bagikan kepada teman-teman, ini duit. Nah, itu namanya berbuat baik. Bukan begitu. Apabila kita tidak punya uang, kita mampu berbuat baik. Contoh, misalnya kita ketemu dengan orang lain, kita ketemu dengan mama, papa, adik, kakak kita duluan bertegur. Kita tegur, selamat pagi mama, selamat pagi adik, kakak, ataupun selamat pagi teman. Jadi sebelum teman memberi salam, kita lebih dulu memberi salam. Itu namanya hati yang baik, memberikan kebaikan ya. Tentunya memberi salam nggak boleh mukanya cemberut. Mukanya harus senyum manis. Selamat pagi Ibu Guru. Senyum yang manis. Dan tentunya anak-anak yang mendengarkan, teman-teman yang mendengarkan dan mengetahui akan apa yang anak atau adik lakukan, pasti senang dan bahagia. Ya enggak? Kita juga senang kalau kita mampu menyenangkan orang lain. Iya kan? Tapi ada satu hal, jangan kalau sedang ulangan di sekolah, kemudian, aduh, saya mau bagi-bagi jawaban soal, kan katanya mesti berbaik. Bukan begitu caranya baik, ya. Atau saya mau nyontek, saya bilang, hei, kamu kan anak Tuhan. Boleh kan saya nyontek? Nggak boleh pelit ya. Oh, yang begitu ceritanya lain. Itu sudah melanggar aturan dari sekolah, ya. Jadi kebaikan, kita boleh berbuat baik
dengan semua orang dengan cara yang baik, sopan santun, beritikat baik, selalu mau menolong orang, ya, siap menolong orang apabila orang lain membutuhkan pertolongan. Satu, harus berbuat baik atau jangan berhenti berbuat baik. Dan kedua, kasihi musuhmu. Waduh, berbuat baik kepada orang yang membencimu. Musuh kan? Berbuat baik kepada orang yang mencela kamu, yang berbuat jahat kepada kamu. Ini bukan masalah yang gampang, ya. Ini masalah yang susah karena namanya juga musuh. Pasti dia berbuat salah kepada kita. Pasti musuh kita berbuat salah kepada kita. Baik. Tetapi kalau dipikir-pikir, aduh kok susah sekali kita mengasihi musuh. Tapi ingat bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi musuh, memberkatinya, dan bahkan mendoakan mereka. Maka jadilah kita sebagai anak-anak Tuhan yang sesungguhnya. Siapa yang mau jadi anak Tuhan yang sesungguhnya? Bukan berpura-pura loh, sesungguhnya. Nah, berbuat baik, mengasihi musuh, dan sebagainya. Itu hal-hal yang Tuhan ajarkan kepada kita. Anak-anak sekalian, tentunya pernah mendengarkan tentang cerita kisah daripada Yusuf, ya. Kisah Yusuf ini luar biasa, sangat luar biasa. Di sana ada gambar Yusuf, ya. Nah, Yusuf ini saudara-saudaranya membencinya karena iri hati. Sehingga Yusuf ini dijahatin oleh saudara-saudaranya. Mereka lempar dia ke sumur, dijual kepada kafilah-kafilah, ya, orang Mesir. Kemudian orang Mesir, kafilah ini menjual kepada Potifar. Itu kisahnya. Potifar sayang, tetapi ada istrinya Potifar memfitnah dia. Sehingga dia dimasukkan ke penjara. Begitu sulit kehidupannya sampai di penjara, tetapi dengan perilaku yang tetap baik. Sehingga kepala penjara ini sangat sayang kepadanya. Dan pendek cerita bahwa Tuhan melimpahkan berkat kepadanya. Tuhan melimpahkan kasih setia kepada Yusuf. Sehingga akhirnya Yusuf ini menjadi orang kedua di Mesir. Jadi penguasa Mesir. Orang yang dipercaya oleh Raja Firaun. Ceritanya, walaupun dia sudah menjadi orang penting, apapun yang dia perbuat, dia dapat lakukan. Tetapi kepada saudara-saudaranya yang berbuat jahat kepadanya, dia tidak menyombongkan diri, bahkan dia melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Dia mengampuni kesalahan mereka dan bahkan dia menolong mereka, memberikan bahan-bahan makanan, bahkan suruh membawa bahan-bahan makanan itu bawa ke kampung mereka. Karena kampung saudara-saudaranya pada saat itu mengalami kelaparan, ya, kesulitan makanan. Tetapi inilah kisah Yusuf yang luar biasa. Orang berbuat jahat tetapi dia berbuat sangat baik kepada orang-orang yang berbuat jahat. Di sini ternyata bahwa Yusuf ini bukan orang pendendam, dia bukan orang pelit, tetapi dia orang yang murah hati, ya. Ayat ke-36 tadi sudah kita baca, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kita tahu Allah kita luar biasa pemurah. Dia memberikan matahari kepada semua orang. Orang baik, orang jahat pun dia berikan matahari. Dia berikan hujan kepada semua orang. Orang-orang yang jahat maupun orang-orang yang baik pula. Oleh sebab itu kita diajarkan untuk selalu berbuat baik. Nah, tentunya tidak mudah semua ini. Tetapi apabila kita mau melatih diri, kita mau belajar
untuk selalu mengasihi orang lain, orang-orang di sekitar kita, terlebih musuh kita. Ya, kita diajarkan untuk mengasihi. Karena Bapa kita adalah Bapa yang pemurah, Bapa yang maha kasih. Pelajaran yang ketiga adalah bila kita menabur kebaikan, pasti kita akan beroleh kebajikan dari Tuhan. Jadi dalam hal ini jangan khawatir atau takut untuk berbuat baik, karena Tuhan kita mencatat kebaikan-kebaikan yang kita perbuat. Dia tidak akan lupa. Semua secara detail, secara terperinci, walaupun kecil-kecil, dia catat semuanya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ada satu cerita yang viral, ya, yaitu ada seorang anak remaja, dia sedang kalut, hatinya sedang kusut, dan dia juga hidup susah. Pada satu waktu dia sedang berjalan, kemudian hujan keras. Dia mampir di satu rumah dan dia berteduh di satu rumah. Jadi berteduh di emper-emper rumah tentunya ya. Dia berteduh di situ sambil merenungkan nasibnya, sambil dia merasa, aduh saya haus, saya lapar. Tiba-tiba ada seorang ibu muncul. Ibu ini adalah yang punya rumah. Sehingga si anak muda tadi itu yang namanya Ricky, ada yang nama Ricky di sini? Ya, tidak ada. Si Ricky ini kaget, lantas dia langsung, aduh maaf Bu, maaf, saya mohon izin Bu untuk bisa berteduh di sini ya, karena saya kehujanan. Semoga tidak mengganggu ibu ya. Maaf ya, mohon izin ya. Begitu sopan dia. Dan ibu itu membalas senyumnya dan sambil mengangguk ya, angguk kepala. Itu berarti ibu senang dengan kata-kata dari si anak itu, dengan sikap dari si anak itu, karakternya. Sehingga ibu itu masuk ke dalam rumah. Beberapa saat kemudian dia keluar rumah sudah membawa 1 gelas susu hangat dan sepotong roti. Dia bilang, "Nak, ini saya punya hanya ini. Saya berikan untuk anak susu hangat segelas dan sepotong roti." Si anak terima dengan terima kasih. Lantas dia tentunya menikmati karena dia tadi sudah haus dan lapar ya. Cerita ini setelah 10 tahun kemudian ada kejadian, si ibu ini kecelakaan ya, ditumbur oleh motor ya. Kemudian dia dibawa ke satu rumah sakit, ya masyarakat setempat membawa dia ke rumah sakit, dan rumah sakit itu rumah sakit yang cukup baik. Begitu diperiksa, karena dia dalam kondisi pingsan ya saat itu. Dia pingsan, begitu diperiksa, waduh ibu ini harus segera dioperasi, kalau tidak nyawanya terancam. Jadi untuk menyelamatkan nyawanya, cepat-cepat mereka bawa ke ruang operasi dan dioperasi di sana. Akhirnya dia selamat, kemudian dia mau pulang. Dia sudah khawatir, aduh bagaimana ya, ini rumah sakit besar, pasti mahal bayarannya. Kemudian dia menuju ke kasir, dia bertanya, "Suster, saya mau minta bilnya ya, saya mau minta kwitansi pembayarannya." Kemudian kasir memberikan dan dia lihat, waduh mahal sekali harganya ya. Saya nggak mampu bayar, bagaimana ini? Tetapi di bawah sudah dituliskan, sudah dibayar lunas. Kemudian kasir bilang, ini ada surat untuk ibu ya. Kemudian si ibu ini membaca surat di sana, tertulis, "Ibu yang baik hati, saya adalah dokter spesialis bedah yang sudah membedah ibu. Dan itu adalah ungkapan terima kasih saya atas segelas susu hangat dan sepotong roti yang ibu berikan pada saya di 10 tahun yang lalu." Jadi sudah dilunaskan, dan itu adalah ucapan terima kasih pada waktu si ibu itu memberi satu kebaikan yang kecil, hanya segelas susu dan sepotong roti 10 tahun yang lalu.
tetap mendapat balas yang luar biasa ya. Jiwanya selamat ya, nyawanya selamat, dioperasi dan dia tidak perlu membayar sesen pun. Kisah ini menyatakan bahwa perbuatan sekecil apapun, kebaikan kita baik melalui perkataan kita, kata-kata kita, sikap kita, terlebih ada yang kita berikan kepada seseorang, selalu dicatat oleh Tuhan kita yang penuh kasih. Jadi semuanya Tuhan catat karena Tuhan adalah sumber segala berkat. Ada amin? Jadi ingatlah hukum kasih untuk orang-orang Kristen, untuk anak-anak Tuhan adalah hukum kasih adalah hukum yang pertama dan utama. Kita harus mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Tidak terkecuali musuh kita pun ya. Orang jahat atau musuh kita benci perilakunya, kelakuannya ya. Tetapi orangnya kita tidak perlu benci, justru kita harus mengasihinya. Itu yang perlu kita doakan agar supaya si orang jahat ini dapat merubah pikiran, sikapnya, perilakunya menjadi orang baik, menjadi anak-anak Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, jadilah anak-anak yang baik, yang bermutu, yang berkualitas. Buanglah segala kebencian, iri hati, dendam, tetapi kembangkan cinta kasih. Kembangkan murah hati kepada orang-orang di sekitar kita. Oleh sebab itu, marilah kita berlomba-lomba menjadi anak Tuhan yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur hari ini kami belajar apa yang Tuhan suka dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Jadilah kami orang-orang yang selalu berlomba dalam melakukan kebaikan-kebaikan, menolong orang lain tanpa pamrih, tulus dan murah hati. Tuhan, biarlah Tuhan yang pimpin kami sehingga kami mampu untuk melakukan semuanya itu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk pelayanan dari Ibu Pendeta Jeti Korhengkeng yang sudah membawakan firman untuk adik-adik sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua pelayanan dari Ibu Pendeta dan keluarga dan juga memberikan kekuatan dan kesehatan bagi Ibu Pendeta dan keluarga. Nah adik-adik, sekarang kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Sebelum kita mau doa berkat, kita mau menyanyikan sebuah lagu Allah Itu Baik. Bagiku ditunjuk
Anak-anak sekolah minggu, jadilah anak-anak yang dapat menyenangkan orang-orang di sekitar kita, terutama menyenangkan hati Tuhan, dan menjadi anak-anak kesayangan Tuhan, anak-anak yang disayang Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai berjumpa di ibadah sekolah minggu kita di minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.